Coba dipikirin soal jantung Anda. Ya, mesin seukuran kepalan tangan yang kerja non-stop setiap detik sepanjang hidup Anda. Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikirin gimana cara kerjanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah bareng-bareng rahasia di balik mesin luar biasa yang menjaga kita tetap hidup ini. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba otot sekecil ini bisa jadi pusat tenaga buat seluruh hidup kita? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanpa pernah istirahat sama sekali loh. Jawabannya ada di sebuah perjalanan yang super keren yang terjadi di dalam dada kita setiap saat. Nah, ini dia nih petanya. Kalau mau ngerti sehebat apa jantung itu, kuncinya cuma satu, kita ikutin aja perjalanan darahnya. Anggap aja kita jadi satu tetes darah, terus kita lihat rutenya kemana aja. Gimana? Siap? Ayo, kita mulai. Oke, sebelum kita mulai tur perjalanannya, kita kenalan dulu sama arsitektur jantungnya. Jadi, jantung itu bukan cuma satu pompa gede gitu aja, tapi ada 4 ruangan yang kerja bareng dengan sangat harmonis. Kita mulai dari atrium, atau yang biasa disebut serambi. Anggap aja ini tuh kayak lobi atau ruang tunggunya jantung. Darah yang capek abis keliling badan, yang udah kurang oksigen, masuknya ke serambi kanan. Nah, kalau darah yang segar, yang baru dari paru-paru dan penuh oksigen, masuknya ke serambi kiri. Jadi, ini gerbang masuknya. Oke, kalau tadi ada lobi. Nah, yang ini nih, ruang mesin utamanya. Ventricle atau bilik. Lihat deh, ototnya tebal banget kan? Dindingnya ini kontraksi dengan kekuatan yang luar biasa buat nendang darah keluar dari jantung, biar nyampe ke tujuannya masing-masing. Nah, ini dia nih, poin kuncinya. Penting banget. Jantung kita itu sebenarnya bukan satu, tapi 2 pompa yang kerja barengan dalam satu organ. Sisi kanan ngurusin darah kotor yang miskin oksigen, dikirim ke paru-paru buat dicuci. Terus sisi kiri nerima darah bersih yang kaya oksigen, lalu dipompa kencang ke seluruh tubuh. Keren ya, 2 tugas, 1 mesin yang sempurna. Oke, sekarang kita udah tahu denah ruangannya kan? Saatnya kita ikutin perjalanan 1 tetes darah. Kita ikutin tur lengkapnya lewat jantung. Nah, inilah inti dari semua sistem peredaran darah kita. Yuk kita urutin perjalanannya satu persatu. Pertama, darah yang miskin oksigen masuk ke sisi kanan jantung. Itu langkah 1 dan 2. Dari situ, langkah ketiga, sisi kanan memompa darah ini ke paru-paru. Istilahnya buat isi bensin oksigen. Nah, abis itu di langkah 4 dan 5, darah yang udah seger dan kaya oksigen balik lagi, tapi sekarang ke sisi kiri jantung. Terakhir, langkah ke-6, sisi kiri yang ototnya paling kuat memompa darah ini ke seluruh tubuh. Dan siklus ini terus-terusan berulang, non-stop. Oke, tapi tunggu dulu. Mungkin Anda bertanya-tanya, dengan semua proses pompa-memompa ini, kok darahnya nggak balik lagi ke belakang? Nah, ini pertanyaan bagus. Jantung itu punya sistem kontrol lalu lintas yang pinter banget buat mastiin alirannya cuma satu arah. Jawabannya, katup jantung. Bayangin aja nih, kayak pintu yang cuma bisa didorong satu arah. Pas darah didorong dari belakang, klepnya kebuka. Tapi begitu darah coba-coba mau balik arah, dorongan itu malah bikin pintunya ketutup rapat. Simple, tapi efektif banget. Totalnya ada 4 penjaga gerbang utama ini. Di sisi kanan ada katup trikuspid dan pulmonal. Di sisi kiri ada katup mitral dan aorta. Masing-masing dari mereka ini tahu persis kapan harus buka dan kapan harus nutup. Biar perjalanan darah ini nggak ada yang salah jalan. Oke, jadi kita udah punya ruangannya, udah punya pintunya juga. Tapi siapa yang kasih perintah pompa? Apa yang bikin semua ini bergerak barengan? Jawabannya bukan otot, tapi listrik. Yap, jantung kita punya sistem kelistrikan internalnya sendiri yang canggih banget. Bisa dibilang, jantung itu punya pembangkit listrik dan kabelnya sendiri. Ada jaringan sel-sel khusus yang secara alami menciptakan sinyal listrik. Sinyal inilah yang nyebar ke seluruh otot jantung, ngasih komando, oke, sekarang waktunya kontraksi. Coba kita ikutin aliran listriknya. Pertama, sinyal dimulai dari nodus sinus, ini bikin serambi berkontraksi. Nah, abis itu sinyalnya jalan ke nodus AV. Di sini nih ada bagian yang keren banget. Sinyalnya sengaja di-pause sebentar. Kenapa? Jeda singkat ini penting banget, biar biliknya sempat keisi darah sampai penuh. Baru deh setelah itu sinyalnya langsung nyebar cepat, bikin bilik berkontraksi dengan kuat. Jadi polanya itu, pompa atas, jeda, pompa bawah. Sinkronisasinya sempurna. Dan seberapa sering ini terjadi? Waktu Anda lagi santai aja,
Nodus sinus ini nyetrum sekitar 70 kali per menit. Kalau dihitung-hitung, itu lebih dari 100.000 kali dalam sehari. Bayangin, ini tuh kayak metronom di dalam tubuh kita yang nggak pernah capek, yang jagain irama hidup kita. Oke, kita udah lihat gimana mekanismenya, pipanya, sampai listriknya. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting, kenapa ngertiin dan ngejaga mesin super ini tuh vital banget. Coba dengerin ini. Kalau jantung berhenti, aliran darah dan oksigen juga berhenti. Dan cuma dalam 4-5 menit bisa terjadi kerusakan otak permanen. Ini serius banget, nggak ada waktu jeda. Setiap detak itu berharga. Karena otak kita dan organ-organ penting lainnya butuh banget pasokan oksigen yang nggak boleh putus. Nah, kalau sistem yang rumit ini keganggu, disitulah masalah muncul. Pipanya alias arteri bisa aja mampet. Pintunya, katupnya bisa rusak. Mesinnya, ototnya bisa jadi lemah. Atau bahkan kabel listriknya bisa korslet. Semua masalah ini langsung ganggu kemampuan jantung buat memompa darah dengan benar. Jadi, setelah kita lihat semua keajaiban yang terjadi di dalam dada kita ini, pertanyaannya jadi simpel banget kan? Mesin paling berharga yang kita punya ini kerja nonstop buat kita seumur hidup. Sekarang giliran kita, mau ngelakuin apa buat ngejaga dia? Karena merawat jantung itu investasi terbaik buat hidup kita.